Shalom. Ya, perkenalkan, nama saya Pendeta Ishak Riwayanto. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan untuk anak-anak semua. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa bersama-sama. Kita tutup mata, lipat tangan. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur saat ini kami boleh merayakan Natal Sekolah Lentera Harapan Banjaragung. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan, memberkati, menguatkan kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati acara pemberitaan firman Tuhan hari ini Tuhan. Di dalam demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Senang sekali saat ini saya boleh menjumpai anak-anak untuk berbagi firman Tuhan dalam acara Natal Sekolah Lentera Harapan Banjaragung. Haleluya. Hari ini tema Natal yang diberikan kepada Bapak untuk menyampaikan firman Tuhan tentang Allah Immanuel. Oh, bacakan ya. Dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 berkata, mereka akan menamakannya Immanuel. Apa itu Immanuel? Immanuel artinya Allah beserta kita. Hari ini kita merayakan Natal, anak-anak. Apa itu Natal? Natal adalah kabar sukacita. Anak-anak pernah dapat kabar sukacita? Umpamanya dapat HP baru, dibeliin baju baru, punya adik, itu kabar sukacita. Ayahnya beli mobil, itu kabar sukacita. Tapi ada kabar yang paling sukacita, yaitu kabar tentang kelahiran Yesus. Itulah kabar Natal. Nah, mengapa Natal disebut kabar sukacita? Karena Allah datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia. Lalu untuk apa Allah datang dalam dunia ini, anak-anak? Ada yang tahu nggak? Untuk apa? Ya, Bapak mau sampaikan. Untuk apa Allah yang di surga datang ke dalam dunia ini? Yaitu untuk membuktikan kasih-Nya kepada manusia. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu perlu dibuktikan. Kasih itu perlu bukti, anak-anak. Kalau anak-anak mengasihi temannya, itu juga perlu dibuktikan. Kalau anak-anak mengasihi orang tuanya, perlu dibuktikan. Kalau anak-anak mengasihi gurunya, perlu dibuktikan. Bukan omong doang. Jadi harus dibuktikan. Demikian juga dengan Allah mengasihi dunia. Dibuktikan dengan turun ke dalam dunia ini. Bagaimana cara Allah membuktikan kasih-Nya? Yang pertama, Allah menyelamatkan manusia yang berdosa. Kita ini, dengar ya, kita ini semua manusia telah berbuat dosa. Dalam kitab Roma 3 ayat 23, pokoknya semua telah berbuat dosa manusia. Tapi di Roma 6 ayat yang ke-23, 6:23 berkata bahwa oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan. Senang gak diselamatkan oleh Tuhan? Sekali lagi, senang gak diselamatkan oleh Tuhan? Nah, Yesus datang dalam dunia ini yang pertama, misinya adalah menyelamatkan kita.
Yang kedua, Yesus datang ke dalam dunia ini berjanji selalu menyertai atau bersama-sama dengan kita. Senang dong kalau kita disertai Tuhan, Dia bersama-sama dengan kita. Kalau bapak kita, ibu kita selalu bersama-sama dengan kita, itu pun kita senang. Apalagi Tuhan berjanji, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Sekarang kalau Tuhan berjanji bersama-sama dengan kita, apa respon kita? Respon atas penyertaan Tuhan yang pertama, kita bersyukur karena kita adalah orang-orang istimewa. Katakan sama-sama, aku istimewa. 1, 2, 3. Ya, ulang sekali lagi. Katakan sama-sama, aku istimewa. Iya, ada lagu begini. Ku istimewa karena aku miliknya. Dengar ya, lagu itu, pernah dengar lagu itu? Kita istimewa, anak-anak. Sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berharga. Itu dijaga, dilindungi. Dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat yang ke-4 berkata bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihimu. Tuhan ngomong loh, Tuhan ngomong kepada kita bahwa kita adalah orang-orang berharga dan istimewa. Aku senang banget kalau aku menjadi orang yang berharga dan istimewa. Anak-anak senang gak? Ya, puji Tuhan. Sesuatu yang berharga itu dijaga, dilindungi. Maka Tuhan berkata, aku menyertai kamu karena kita yang pertama adalah istimewa. Yang kedua, kalau dijaga dan dilindungi oleh Tuhan dalam penyertaan Tuhan, kita tidak boleh takut lagi. Katakan sama-sama, aku tidak boleh takut lagi. Karena Tuhan berkata dalam kitab Injil Matius, berkata bahwa dan ketahuilah aku menyertai kamu. Sekali lagi ya, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu dalam kitab Injil Matius 28 ayat yang ke-20. Disertai kita ini, dikawal, dijaga oleh Tuhan. Itulah Allah Immanuel. Kita bersyukur punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Walaupun sekarang Tuhan Yesus secara fisik tidak nampak dalam dunia ini, tetapi ada rohnya yang menyertai saya dan anak-anak semua. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Ya, kita disertai oleh Tuhan. Aku senang banget. Jadi kalau kita disertai Tuhan, kita jangan jadi penakut. Ada nggak di sini yang penakut? Ke kamar mandi takut, bubuk sendiri takut. Mak, anterin. Mak, temenin. Suruh bubuk sendiri malah takut. Dengar mulai hari ini, dengar ya. Karena Tuhan menyertai kita, kita tidak boleh menjadi penakut lagi. Anak-anak bukan penakut lagi. Karena apa? Karena ada Tuhan. Sekali lagi, karena ada Tuhan. Ya. Tuhan menyertai kita. Kapan? Setiap waktu. Tadi firman Tuhan berkata, senantiasa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, sampai nanti. Dan yang ketiga, respon kita atas penyertaan Tuhan. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sekali lagi saya mengingatkan, ada 3 hal tadi. Yang pertama, atas penyertaan Tuhan, kita bersyukur karena kita istimewa. Haleluya. Haleluya. Ya, kita istimewa. Yang kedua, kita tidak boleh takut lagi. Jangan jadi penakut. Tidak ada ya anak Tuhan yang penakut. Ya, tidak ada ya. Tidak ada ya. Tidak ada yang penakut.
karena ada Tuhan menyertai kita. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi, kita harus hidup benar karena ada Tuhan yang selalu mengawasi hidup kita. Kiranya hari ini firman Tuhan memberkati anak-anak. Di saat Natal ini, Allah Immanuel menyertai kita semua. Dan kita yakin di tahun depan juga Tuhan menyertai kita. Sekarang orang lagi semua pada takut dengan virus corona. Tetapi anak-anak, kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang menyertai kita. Oh, kalau jaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan, itu harus. Tetapi jangan takut berlebihan ya. Jangan takut berlebihan karena ada Tuhan yang menyertai kita, yaitu Allah Immanuel atau Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saya menyampaikan selamat Natal, tetap semangat, anak-anak rajin belajar, anak-anak tetap takut akan Tuhan, cinta orang tua, dan semakin hebat di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Baiklah, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya harap firman Tuhan memberkati kita semua, anak-anak semua, dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan datang ke dalam dunia ini mengasihi kami, bahkan menyertai kami dan menjadikan kami orang-orang yang berharga. Tuhan, terima kasih. Aku bukan penakut lagi Tuhan, karena ada Tuhan yang bersama-sama dalam hidup kami. Aku harus hidup benar karena ada Tuhan yang mengawasi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, kami sudah menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya.